Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bank dan Keuangan Lembaga izin mempresentasikan pertemuan 7, yaitu Perbankan Syariah, yang beranggotakan saya sendiri Enda Budiarti, kemudian ada rekan saya Intantri, Syifa Aulia Asyukuri, dan Yusuf Arif Budiman. Pendiri Bank Syariah. Bank Syariah berdiri di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990. PT Bank Muamalat Indonesia (BNI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Seiring dengan berjalannya waktu, berdirinya bank syariah yang sahamnya dimiliki oleh BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM. Pada tanggal 1 Februari 2021, didirikan Bank Syariah Indonesia atau sekarang disebutnya dengan BSI, yang merupakan gabungan atau merger antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset per Desember 2020 sebesar 240 triliun. Modal inti sebesar 20,4 triliun dan memiliki nasabah sebanyak 14,9 juta. Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya di Indonesia, namun sudah ada di berbagai negara. Selanjutnya ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam, mengacu dari Al-Quran dan Hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Selanjutnya di belakang saya ini ada tabel yang membedakan antara fungsi, mekanisme, dan kegiatan antara bank syariah dan bank konvensional. Poin pertama, fungsi dan kegiatan bank. Untuk bank syariah yaitu manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Sedangkan bank konvensional yaitu ada intermediary, unit, dan jasa keuangan. Poin 2, ada mekanisme dan objek usaha. Untuk bank syariah yaitu maghrib dilarang. Sedangkan bank konvensional tidak ada larangan. Kemudian ada kegiatan usaha. Untuk bank syariah tidak membedakan sektor real dan moneter, sedangkan untuk bank konvensional sektor moneter, keuangan. Selanjutnya ada produk dan jasa bank syariah. Bank syariah menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat yang sesuai tuntunan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalam implementasinya, bank syariah merujuk fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan fatwa-fatwa tersebut telah menjadi suatu aturan yang mengikat dalam operasional bank syariah karena dituangkan dalam kebijakan dan ketentuan otoritas jasa keuangan. Secara garis besar, produk bank syariah dibedakan menjadi 3, antara lain yang pertama ada produk dana pihak ketiga, yang kedua ada produk pembiayaan, jual beli dan investasi, dan yang terakhir ada jasa. B. Produk pembiayaan, jual beli dan investasi. Pertama ada jual beli. Yang A. Murabahah. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Dasar hukum murabahah adalah Al-Quran dan ijma para ulama. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280. Lalu ada jenis-jenis murabahah. Terdiri dari 2 jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi, skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah
dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk sudah tersedia. Keunggulan akad murabahah. Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan, yaitu yang pertama, transaksi murabahah lebih transparan, yang kedua menguntungkan kepentingan dua pihak, yang ketiga menguntungkan sistem balas jasa bukan bunga, yang keempat keuntungan bisa dinegosiasikan, dan yang kelima angsuran dapat sesuai kesepakatan. Lalu yang B ada istihna. Akad istihna adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum ada atau belum terbentuk. Dalam akad istihna, penjual sepakat untuk membuatkan atau memproduksi suatu objek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pemesan. Akad ini memiliki ciri khas yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan. Rukun akad istihna. Yang pertama ada penjual atau sani. Penjual atau dalam bahasa Arabnya disebut sani adalah salah satu pihak yang terlibat dalam akad istihna. Ia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat dan memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Lalu yang kedua ada pemesan atau mustahni. Pemesan atau dalam bahasa Arabnya disebut mustahni adalah pihak lain yang terlibat dalam akad istihna. Dengan perjanjian istihna, pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Lalu yang ketiga ada ijab kabul. Ijab adalah penawaran atau tawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Dalam konteks akad istihna, ijab kabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan pemesan. Lalu yang keempat ada objek akad atau masnu. Objek akad istihna dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai masnu adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Syarat akad istihna. Yang pertama, adanya kesepakatan atau ijab kabul. Yang kedua, spesifikasi objek akad yang jelas. Yang ketiga, harga dan pembayaran. Yang keempat, setiap pihak paham akan hukum. Yang kelima, ada keleluasan dalam melakukan jual beli. Yang keenam, saling ridho dan tidak mengikat janji. Dan saya Sifolia Suri, selanjutnya ada ijarah. Ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, ijarah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Dan ijarah itu ada dua jenisnya. Yang pertama ijarah manfaat, contohnya ada sewa menyewa rumah, kendaraan, dan pakaian. Dan yang kedua ijarah yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua ada investasi. Mudharabah. Mudharabah itu dilakukan antara dua pihak yang memiliki modal dan pihak yang mengelola modal. Dalam akad ini pihak yang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola modal yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Jenis akad mudharabah itu ada tiga. Yang pertama mudharabah multakah. Mudharabah multakah ini jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada pihak yang mengelola modal dalam mengelola modalnya yang diberikan oleh si pemilik modal. Jenis-jenis akad mudharabah itu ada tiga. Yang pertama mudharabah multakah. Mudharabah multakah ini jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada pihak yang mengelola modal dalam mengelola modalnya yang diberikan oleh si pemilik modal. Dan yang kedua ada mudharabah mukayah. Mudharabah mukayah ini jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelola modal yang dilakukan oleh pihak yang mengelola modal. Dan yang ketiga ada mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah ini jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini peserta dan perusahaan asuransi syariah bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Saya Yusuf Arif Budiman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya jasa. Yang pertama ada jasa pengiriman uang atau clearing (RTGS). Clearing lalu lintas giro atau LLG adalah metode mentransfer uang menggunakan fasilitas clearing bank. Hal ini membuat LLG
lebih dikenal sebagai Sistem Clearing Nasional atau SKN, atau clearing oleh sebagian banyak orang. Selanjutnya ada RTGS, Real Time Gross Settlement atau RTGS adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. RTGS dan LLG memerlukan waktu berjam-jam sampai berhari-hari untuk bisa mengirimkan uang. Sedangkan real time atau dikenal juga transfer online adalah pengiriman uang yang waktu prosesnya lebih cepat. Yang kedua ada jasa penukaran mata uang asing atau falas. Pasar valuta asing atau juga disingkat falas adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam berkesinambungan. Yang ketiga ada jasa penagihan atau inkaso. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atau surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek, biljet, giro, kwitansi, surat promes atau aksep dan hadiah undian. Selanjutnya ada jasa penerbitan L atau SHI dan SKBDN adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atau nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seorang atau perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atau bank yang bersangkutan atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan. Ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau sering disebut LC lokal adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank penerbit atau permintaan pembeli atau pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau penerima apabila bank penerbit penerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Selanjutnya ada jasa tempat penyimpanan atau safe deposit box. Safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api. Selanjutnya ada jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan sebagainya. Ada lagi yang ketujuh ada jasa pembayaran lainnya seperti pembayaran gaji atau payroll system. Yang kedelapan, yang terakhir ada jasa bank kustodian dan wali amanat atau otoritas jasa keuangan pada tahun 2015. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.